Ya, selanjutnya kita langkah pertama mungkin kita lihat dulu apa kita akan membuat suatu eh, tabel di database ya. Nah, di sini kita Rails min help ya untuk melihat database apa saja yang komen apa saja yang ada gini ya. Kemudian yang paling umum digunakan generate console server dan lain-lain ya. Kemudian dia bilang semua komen bisa dijalankan dengan min h. Nah, kita akan generate kelas yang dia ada mapping ke database ya. Rails comment ya generate min help. Nah, di sini ada. Nah, dia bilang di sini please choose generator below ya. Nah, di sini kita Rails generate kita akan bikin model min help lagi ya. Apa dia ininya. Nah, gini ya. Ini ada macam-macam bla 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 ya. Generate model name ya. Kemudian name ini adalah nama modelnya. Misalnya kita mau bikin mau bikin kemarin itu apa? Oh, kategori aja biar biar lebih gampang ya. Kategori itu kode sama nama ya. Kemudian di sini ada fieldnya dan type-nya ya. Kemudian index ada atau enggak. Kemudian spasi ini lagi field type index lagi dan seterusnya gitu. Di sini ada contohnya. Nih, generate model post title string body text gitu ya. Kemudian ini adalah tipe-tipe data yang dia izinkan ya, yang disupport ya. Kemudian ada lagi misalnya reference ya. Reference itu artinya ada relasi ke kelas yang lain. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan Rails generate model kategori ya. Kemudian tadi dia bilang apa? Fieldnya ya. Nah, fieldnya pakai spasi aja katanya. Kode string kemudian nama string. Oke. Nah, kita enter. Nah, dia bilang invoke active record, dia menjalankan active record, create db migrate. Nah, ini yang tadi saya bilang adalah database migration ya. Kemudian app model kategori RB, kemudian dan lain-lain. Nah, di sini dia si Rails ini ya, dia mengambil kesepakatan bahwa yang namanya kelas itu singular atau satu. Jadi kalau kategori ya kategori gitu ya. Sedangkan kalau dia nama tabel itu plural, yaitu dalam bentuk jamak. Nah, coba kita lihat aja dulu ya. Vim kategori app model kategori RB. Nah, ini adalah kelasnya, kelas kategori ini apa? Nama kelasnya kategori sesuai yang kita bikin tadi ya. Kemudian kita lihat migration-nya. Nah, dia di sini akan create table, nama tablenya kategoris ya, pakai S di belakangnya karena kalau bahasa Inggris kan pakai S itu bahasa pakai S itu bentuk jamak gitu ya. Nah, oke, nah ini kita undo dulu ya. Karena kesepakatannya seperti ini, maka aneh kalau kita bikin bahasa Indonesia ya. Jadi kita remove dulu. RM db migrate ini ya, RM app model kategori RB ya. RM ada shortcutnya, cuman kita lihat coba yang manual dulu aja. RM test. Nah, ini kan dia picture kategori CML. Nah, jadi ini adalah file-file yang dia hasilkan ya. Nah, ini sebetulnya tidak ada yang istimewa, artinya file-file ini sebetulnya bisa saja kita bikin sendiri asal tahu caranya gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang magic ya.
Dia cuma bantuin aja. Kan tadi saya bilang tadi dia punya fitur generator. Jadi kita sebetulnya bisa bikin sendiri kalau kita mau gitu ya, atau bisa kita edit gitu. Tapi apa ya sudah disediakan generator ya apa kita pakai gitu ya. Sama juga nanti kalau pakai di JavaScript pakai Yeoman, Yeoman itu ya dia nanti bikinin nambahin coding gitu ya, bisa dia. Cuma ya kalau misalnya kita mau nambahin sendiri juga bisa juga. Nah, sekarang kita generate ulang pakai bahasa Inggris. Nah, oke. Sama aja. Sama aja. Pakai tulisan besar kecil. Kenapa? Yang di generate-nya tetap dikecilkan ya. Iya, dia pokoknya kesepakatannya kalau nama kelas itu huruf apa singular kemudian depannya huruf besar karena kalau kelas itu kan dia memang konvensinya seperti itu. Kalau nama tabel dia huruf kecil semua. Nah, nanti kalau misalnya dua kata, misalnya produk kategori gitu ya. Nah, nanti dia di database-nya otomatis pakai ini apa? Pakai underscore. Nah, terus dia juga udah cukup cerdas nih pakai is ya. Ini kan irregular verb ya. Irregular noun ya. Jadi di sini nggak y langsung tambahin s aja, tapi dia sudah bisa agak cerdas sedikit ya. Nah, kemudian di sini sudah jadi nih modelnya, sudah jadi juga si apa skripnya. Sekarang kita coba jalankan ya. Rake db migrate. Nah, rake db migrate ini adalah dia menjalankan migration script nih. Create categories RB ini dijalankan. Dijalankannya kemana ya? Jalankannya sesuai dengan konfigurasinya. Nah, ini kan kita konfigurasi masih default ya. Default dia bilang adapter SQLite 3 pool ini apa? Ini konfigurasi standarnya. Kemudian untuk development itu default. Kemudian database-nya lokasinya ada di DB development SQLite 3 ya. Oke. Nah, ini bisa kita buka nih. Ya, ada development SQLite 3. Kita bisa bisa kita buka misalnya pakai SQLite DB development ya. Oke. Kita mau lihat apakah benar database-nya sudah dibikin atau belum ya. Titik help for usage hint. Nah, dia bilang di sini kita mau lihat daftar tabel yang ada di database ya. Dot tables mana emang ada? Nah, ini benar. Dot tables. Nah, ada dua nih, kategori sama skema migration. Jadi si Rails ini dia bisa tahu dia harus jalanin script yang mana, itu dia melihat ke skema migration ya. Select bintang from skema migration. Nah, di sini ada satu ya. Dia sudah menjalankan skema yang berapa nih? Nama filenya ya. Coba kita lihat lsdb migration. Nah, migrate. Nah, ini ya nama filenya kan ini nih. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat bahwa ada dua tabel, yang satu lagi kategoris ya. Nah, sekarang kita lihat skemanya. Titik skema kategoris. Nah, di sini ada ID integer primary key auto increment not null. Nah, ini primary key ya. Kita tidak sebutkan tadi waktu bikin migration, tapi dia udah otomatis bikinin. Code varchar, name varchar. Nah, kemudian di sini ada lagi ada kolom created at. Ini adalah tanggal si record itu dibuat. Ini juga otomatis dibikinin sama Rails. Kemudian updated at. Ini juga dibikinin sama Rails. Jadi yang kita sebutkan tadi cuma kode sama nama aja, tapi dia nambahin ID, created sama updated, ya, seperti itu. Nah, kalau yang skema migration ini dia cuma satu kolom aja version ya.
Nah, jadi nanti dia kerjanya simpel aja. Waktu aplikasinya dijalanin, dia lihat yang versinya versi berapa, kemudian yang ada di migration itu versi berapa, ya udah dia jalanin sisanya. Gitu. Oke, nah kemudian tadi kan kita sudah menjalankan yang ini ya, development. Jadi kalau kita langsung jalanin, dia by default dia menjalankan yang development. Ini mau dijalanin berkali-kali juga nggak apa-apa. Ya. Nah, sekarang kita mau coba misalnya mau jalanin yang testing. Testing ya tadi namanya ya. Tadi testing bukan? Vim db config database ya. Oh, test. Oh, pakai Rails env. Jadi dia membutuhkan environment variable Rails env sama dengan test. Kemudian baru kita rake db migrate. Nah, ls db. Oh, harus dalam satu komen. Oke. Nah, dia bikin ini ya, test SQLite. Jadi, kita memberikan variabel environment-nya apa. Default-nya adalah test. Jadi nanti kita bisa bikin server, misalnya kita mau bikin testing server. Nah, di testing server itu kita setting environment variable, nama variabelnya ini, value-nya test. Ya. Ngesetnya gimana? Ya, kalau environment variable ini kan di OS-nya ya. Kita bisa set di bus profile, kita bisa set di etc profile, etc environment tergantung dari kita pakai Linux-nya Linux apa gitu ya. Nah, bisa juga misalnya kalau ini kan dia kalau yang seperti ini Rails and test ini satu kali invocation. Jadi kalau kalau dua kali komen seperti ini dia sudah tidak berlaku ya. Supaya dia berlaku dalam satu ini ya. Coba kita hapus dulu deh. rm db test. Kita ekspor Rails and dengan test. Kemudian rake db migrate. Nah, ini export ini dia cuma berlaku di command line ini. Kalau kita jalanin di tempat lain, dia nggak jalan ya. Jadi environment variable juga ada scope-nya atau ada masa berlakunya. Kalau export dia berlaku di command prompt ini aja. Kalau tadi langsung dijalanin inline gini, dia cuma berlaku satu kali pemanggilan. Kalau mau berlakunya keseluruhan sistem, kita settingnya di OS-nya, misalnya di etc environment atau etc profile dan lain-lain ya. Ya, seperti itu.